di sini aja. Oke, aku bakalan bikin videonya di sini. Mungkin agak rada remang-remang. Kalau misalkan aku ngomong begini pasti bakalan dicurigakan. Aku juga gak enakan juga. Jadi di sini guys, aku mencari tempat biar kalian tuh bisa mendengarkan. Assalamualaikum, balik lagi di channel Miss Dewi. Jadi kali ini aku mau lanjutin video yang kemarin yang udah aku upload tentang sistem pembelajaran atau sistem UAS THE Universitas Terbuka. Nah, ternyata setelah aku lihat di komenan, terus juga ada yang nge-DM aku beberapa dari kalian, ternyata hampir masih banyak setelah aku polling nih ya, aku lihat hampir 98% atau 95%-an gitu kalian memilih untuk masih bingung gitu, apalagi tentang tanda tangan, terus kode-kode mata kuliah juga, terus hari kerjanya hari pelaksanaannya juga, dan juga masih bingung tentang masalah bentrok juga gitu ya, apalagi buat kita yang para pekerja kan gitu. Jujur menurut aku UAS kali ini tuh masya Allah banget istimewa sekali. Karena apa? Karena biasanya kalau misalkan kita untuk PG ya, misalkan di UAS sebelumnya kita PG itu kita punya waktu sehari, itu pun satu hari walaupun ada beberapa mata kuliah yang kita ujikan, tapi persiapkan diri kita buat ujian, dan itu pun ujiannya hari Minggu. Tapi kalau ini UASnya di hari-hari biasa gitu, tanggal 5 sampai tanggal 16 ya kan, atau sesuai dengan ketentuan yang kita dapetin di jadwal gitu ya. Apalagi buat kita yang para pekerja, kayak misalkan kita dari ada yang kerjanya dari pagi sampai malam gitu, yang dari jam 7 atau dari jam 8 sampai jam 9 malam, atau ya pokoknya dari pagi sampai malam juga. Dan pas kita pulang pasti kita ngerasa kayak badan kita tuh udah capek di kantor, udah puyeng di kantor juga, tentang udah mikirin, udah badan juga lelah juga, tapi pas di rumah kita harus ngerjain UAS. Nah, ditambah lagi kalau misalkan buat yang sip-sipan nih gitu, ada yang berangkat kerjanya itu malam sampai pagi gitu kan, dan itu ya tergantung pekerjaan kita juga kan gitu ya. Nah, kali ini aku bakalan ngasih tips and trick ke kalian gimana cara mengatur waktu saat UAS nanti. Dan ini tuh udah dirangkum dari beberapa rangkuman yang mungkin bisa jadi referensi buat kita semua. Dan semoga dari video ini bisa memberikan manfaat buat kalian dan ngasih pencerahan lebih cerah lagi dari video sebelumnya. Dan semoga kalian juga bisa menghadapi UAS dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung aja ya. Pertama, hal yang paling penting banget buat kalian lakuin itu adalah cek kuota. Jadi kalian harus memaksimalkan kuota kalian. Kalian cek dulu sebelum UAS, kalian koneksi kalian seperti apa dan jaringan kalian gimana, kuota ke kalian tinggal berapa. Jadi jangan sampai di tengah jalan kalian lagi mau mengunggah ternyata kuota kalian habis atau jaringan internet kalian jelek gitu. Jadi usahakan nanti kalian mencari posisi yang sangat amat memudahkan kalian untuk upload atau mengunggah. Jadi jangan sampai kalian waktunya terbuang-buang gitu. Oke, yang kedua, ini khusus untuk anak-anak manajemen atau akuntansi atau prodi ekonomi lainnya ya, atau prodi-prodi yang mungkin ada analisis. Jadi soal-soalnya itu nanti bakalan mirip TAP. Itu kurang lebih menganalisis dan pemecahan masalah. Misal kayak soal-soalnya itu 1 atau 2 tapi bakalan merembet ke bawah gitu, beranak gitu, atau pokoknya saling berkesinambungan lah, kayak hubungan sebab akibat gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kalian harus persiapan diri kalian, harus belajar semaksimal mungkin, buka modul kalian juga kalian pelajarin, dan dari situ kalian mengembangkan diri kalian gitu. Walaupun kalian boleh buka buku, tapi kalian tetap nggak boleh mirip kayak buku. Jadi harus benar-benar pengembangan dari kalian, kalimat-kalimatnya pun kalian gitu, karena bakalan diseleksi juga. Nanti ada men-scanan gitu, nanti bakalan kayak plagiarisme lah gitu. Jadi ada beberapa kata-kata kalimat yang plek banget, berarti ya itu bakalan digagalkan gitu jawabannya. Tapi kalau misalkan ada yang bener-bener pengembangan kita, kalimatnya banyak yang diubah, itu bakalan menghindari plagiarisme dari buku modul kita gitu. Jadi kita walaupun patokan ke buku tapi bener-bener harus ngembangin gitu. Lanjut yang ketiga, nah cetak TPU mulai tanggal 23 November. Jadi buat kalian yang ada waktu, kalian cepet-cepet cetak KTPU biar kalian tahu jadwal-jadwalnya itu kapan aja gitu kan. Dan buat kalian yang udah cetak KTPU, kalian save atau kalian bikin kayak folder
pokoknya kalian persiapkan aja gitu, misalkan lembar BJU, lembar pernyataan juga, terus KTPU juga kalian persiapkan gitu. Jadi jangan sampai kayak kesingsal kayak hilang gitu apa gitu. Lanjut yang keempat, nah untuk kalian yang bekerja, kalian harus membuat skala prioritas. Maksudnya gimana? Jadi nanti misalkan kalian itu bekerja sama kuliah kan, nanti kalian ngerjain UAS. Nah kalian memprioritaskan apa dulu? Pastilah bekerja gitu ya, dari jam berapa sampai jam berapa. Terus pas kalian pulang, kalian beres-beres, bersih-bersih, terus siapin segala macam yang kayak modul, terus KTPU juga, dan semua yang mendukung lah intinya gitu ya. Terus kalian mulai mengerjakan, pokoknya dalam keadaan kalian udah makan, udah mandi, udah nyaman senyaman-nyamannya, biar kalian itu pas dapet soal kalian bisa berpikir jernih dan mendapatkan ilham gitu ya. Jadi ketika kita udah siap untuk UAS dan mau ngunduh soal, kita tuh udah bener-bener siap, relax, dan otak kita tuh udah di posisi yang nyaman gitu. Jadi bakalan lebih mempermudah kita buat ngejawab soal. Dan kalian harus meninggalkan semua pekerjaan itu gitu. Jadi harus benar-benar fokus buat kerjain gitu. Jadi nggak sambil ngemil kah atau apa gitu. Ya boleh sih ngemil asal tidak mengganggu, nggak apa-apa sih. Oke, lanjut next yang kelima. Oke. Nah, yang kelima itu jangan unduh lewat dari jam 8 malam. Jadi kalau bisa kalian itu mengunduh soal di bawah jam 8 gitu. Buat yang sip-sipan malam, aduh gimana ya. Pokoknya jam 8 malam, karena kalau misal gimana ya, tapi pokoknya ya kalian sempet-sempetin lah waktu gitu. Ya pokoknya kalian sempet-sempetin waktu di bawah jam 8 malam, karena kalau misalkan di jam 9 ke atas itu bakalan ngalamin traffic mahasiswa. Jadi kita bakalan rebutan untuk ngedownload gitu. Jadi error akhirnya gitu, dan pada akhirnya kita bakalan susah buat ngedownload gitu. Jadi lebih baik kalian ngedownload sebelum jam 8 malam, karena itu posisi yang sangat aman gitu buat ngedownload. Oke? Kalau misalkan udah ngedownload nih, kalian tuh langsung kerjain gitu, langsung buka modul kalian, langsung cari referensi, langsung kalian buka-buka. Pokoknya kalau misalkan kalian udah belajar dari sebelumnya atau di jauh-jauh hari, mungkin kalian bakalan ingat, oh ini nih posisinya di sini, ini nih posisinya di modul ini. Jadi buat kalian dari sekarang juga kalian harus lebih baca-baca juga, biar kalian pas udah ngelaksanain UAS kalian udah tahu posisi-posisi jawaban-jawaban yang nanti bakal keluar. Oke? Dan kalau misalnya udah ngerjain, ya udah fokus ke ngerjain aja, jangan nyeduh kopi, jangan bikin mie, jangan bikin apapun itulah. Itu bakalan ngabisin waktu kalian, walaupun kalian dikasih waktu 6 jam gitu. Jadi kalian harus memaksimalkan waktu kalian sebaik-baiknya. Oke? Yang kelima, itu hal yang bikin lama dan repot adalah mengetik covernya gitu, cover buku jawaban atau BJU dan surat pernyataan akademik mahasiswa pas UAS gitu. Jadi mending kalian repot sekarang deh gitu. Aku kan udah nge-share link ke kalian kan, BJU seperti apa, surat pernyataan seperti apa. Nah kalian itu isi dari sekarang ini. Nah kalau kalian udah ngedownload KTPU sesuai yang di nomor sekian tadi itu, kalian cekin tuh mata kuliahnya apa aja, kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa. Nah nanti kalian isi mulai dari sekarang gitu, BJU-nya, surat pernyataannya. Nah kalian bikin file satu persatu. Jadi misalkan pakai WPS ya gitu, satu mata kuliah, satu file satu mata kuliah, satu file satu mata kuliah, satu file satu mata kuliah. Jadi pas kalian ngerjain UAS, kalian itu tinggal fokus ngerjain aja. Kalian nggak perlu ngerjain BJU lagi dan surat pernyataan gitu. Jadi kalian udah siap gitu, tinggal waktunya kalian nge-upload, kalian tinggal nyertain semua berkas-berkas yang udah kalian isi dan kalian kerjakan gitu. Aku udah ngebahas tentang tips and trik mengerjakan itu seperti apa. Ini aku bakal ngejelasin tentang kode-kode mata kuliah, kode-kode jam ujian. Nah, di sini kan misal kayak di